Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya meneruskan judul dari makalah kelompok 10 kali ini yang berjudul Pusat-Pusat Peradaban Islam. Adapun ini adalah judul dari makalah pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Judul kali ini adalah Pusat-Pusat Peradaban Islam. Ini merupakan judul terakhir dari serangkaian judul makalah pokok bahasan yang sudah kita pelajari dan sudah saya jelaskan bersama-sama baik pada waktu kuliah kita yang masih bertemu tatap muka langsung maupun dalam kuliah daring atau online. Adapun peradaban Islam itu pada mulanya mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai abad ke-12 Masehi telah berhasil gemilang dengan membangun peradaban-peradabannya yang untuk melahirkan sejarawan kelas dunia. Masih ingat kan waktu saya menjelaskan para ilmuwan yang bermunculan di era Abbasiyah yang mana hasil karya-karya mereka itu mendunia. Nah, dalam konteks peradaban, Islam mampu menampilkan peradaban baru yang esensinya berbeda dengan peradaban sebelumnya. Peradaban yang ditinggalkan Nabi Muhammad ini misalnya sangatlah berbeda dengan peradaban Arab pada masa jahiliyah dahulu. Dengan demikian, Islam telah melahirkan revolusi kebudayaan dan peradaban. Nah, peradaban Islam berkembang sangat maju dalam percaturan peradaban dunia, bahkan jauh sebelum kebangkitan Eropa. Sehingga muncullah kawasan-kawasan pusat peradaban Islam yang masing-masingnya ini memiliki karakteristik sesuai dengan kondisi sosial budaya dan politik yang mendukungnya di masing-masing negara tersebut. Nah, dalam pembahasan ini akan membahas tentang pusat-pusat peradaban Islam yang meliputi wilayah Baghdad, kemudian Kairo, Isfahan, Istanbul, Delhi, Andalusia, kemudian nanti ada Samarkand dan Bukhara. Jadi pusat-pusat peradaban Islam ini dengan adanya judul ini kita sama-sama jadi mengetahui bahwa negara-negara ini, kota-kota ini merupakan sebuah pusat atau katakanlah ini merupakan kota-kota yang menjadi peradaban Islam di masa lampau dan sampai sekarang ini masih ditemui banyak peninggalan-peninggalan peradaban Islam yang terjadi di masa lalu. Kota yang pertama adalah Baghdad. Ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan pesat pada periode Abbasiyah. Nah, kota Baghdad ini didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua, Al-Mansur. Baghdad sendiri berarti taman keadilan. Taman itu lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Itulah sebabnya Philip K. Haiti yang merupakan profesor masyarakat Islam menyebutnya Baghdad ini merupakan kota intelektual di antara kota-kota dunia. Karena pada masa ini ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan pesat. Dengan ditunjukkan munculnya adalah Baitul Al-Hikmah yang merupakan sebagai pusat peradaban dan perkembangan ilmu pengetahuan. Baitul Al-Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Al-Mansur yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, yang mana Baitul Al-Hikmah itu merupakan sebuah tempat sebagai perpustakaan. Namun tidak hanya sebagai perpustakaan, juga sebagai pusat penterjemahan, pusat diskusi, dan pusat penelitian. Jadi masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya Khalifah al-Ma'mun. Ada banyak beribu-ribu buku yang ada pada perpustakaan Baitul Al-Hikmah ini. Dengan hal itu juga menjadi acuan bahwa Baghdad ini makanya disebut sebagai kota intelektual, yaitu dengan berdirinya perguruan Nizamiyah dan perguruan Mustansyiriyah. Kota yang terletak di tepi barat Sungai Tigris ini muncul sebagai kota yang indah dan termegah pada waktu itu.
Jadi banyak para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal banyak muncul dari kota ini. Contohnya seperti Al-Khawarizmi, ahli astronomi dan matematika, yang juga merupakan penemu ilmu aljabar. Jadi kalau zaman dulu itu, zaman-zaman nenek saya itu disebutlah ilmu matematika itu aljabar atau ilmu berhitung. Kemudian ada juga Al-Kindi, seorang filosof Arab pertama. Ada juga Al-Razi, yang juga merupakan filosof, ahli fisika, dan juga yang berkecimpung dalam bidang kedokteran. Namun semua keindahan kota Baghdad itu hanyalah tinggal kenangan yang seolah-olah hanyut di bawah arus sungai Tigris. Setelah di bumi hanguskan oleh tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan tahun 1258 Masehi, kemudian pasukan Mongol juga meruntuhkan perpustakaan yang merupakan gudang ilmu dan membakar buku-buku yang terdapat di dalamnya. Sehingga kota Baghdad yang sekarang menjadi ibu kota Irak itu dengan lokasi yang sama tetapi tidak mencerminkan lagi kemajuan kota Baghdad yang lama. Next adalah Kairo. Kairo yang berada di Mesir. Nah, Kairo yang berada di Mesir ini sampai sekarang masih bisa kita temukan sebagai banyak bentuk peradaban-peradaban Islam. Jadi kalau misalkan kita pergi umroh, pergi ke Mekah, mungkin bisa sekalian jalan ke Mesir juga, sekalian traveling ke sana untuk melihat betapa kota ini memang pantas dijuluki sebagai tempat pusat-pusat peradaban dunia. Jadi kota ini dibangun pada tanggal 17 Sa'ban 358 Hijriah oleh Panglima Perang dinasti Fatimiyah, yakni Jauhar al-Sikli. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Al-Sikli mendirikan Masjid Al-Azhar, lalu masjid ini berkembang menjadi sebuah universitas besar yang sampai sekarang masih berdiri megah. Adapun Universitas Al-Azhar itu diambil dari nama Al-Zahra, julukan Fatimiyah putri Nabi Muhammad SAW dan istrinya Ali bin Abi Thalib. Bentuk kota Kairo ini merupakan segi empat. Di sekelilingnya dibangun pagar tembok besar dan tinggi yang sampai sekarang masih bisa ditemui peninggalannya. Jadi untuk Kairo yang ada di Mesir ini berdirilah sebuah universitas yang bernama Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Adapun Universitas Al-Azhar ini merupakan universitas tertua di dunia. Sedangkan universitas tertua di Eropa dan pertama kali itu ada di Inggris, yaitu Universitas Oxford kalau untuk di benua Eropa. Next kita masuk kota berikutnya adalah Isfahan yang terletak di Persia. Nah, kalau tadi itu ada Baghdad terletak di negara sekarang bernama Irak, dan sekarang ini Isfahan atau Persia ini terletak di negara yang bernama sekarang Iran. Kota ini menjadi ibu kota kerajaan Safawi ketika Raja Safawi Abbas I menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaan. Jadi Isfahan yang merupakan ibu kota kerajaan Safawi ini dijadikanlah ibu kota kerajaan oleh Raja Abbas I. Jadi Isfahan ini adalah kota terkenal di Persia yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Dan kota ini menjadi kota penting sebagai ibu kota provinsi dan pusat industri serta perdagangan. Yang mana di dalam kota ini banyak berdiri bangunan-bangunan megah, kemudian dengan rumah-rumah yang terukir rapi, warna-warna yang menarik. Next kemudian adalah Istanbul. Yang sekarang ini Istanbul itu merupakan negara Turki. Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini sebelumnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur yang bernama Konstantinopel. Jadi sejarahnya mengatakan bahwa kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani
yang awalnya dulu merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur dengan nama Konstantinopel. Nah, Konstantinopel sebelumnya adalah sebuah kota bernama Bizantium. Kemudian diganti dengan nama Konstantinopel oleh Kaisar Romawi Timur yang bernama Kaisar Konstantin. Pada tahun 395 Masehi, kerajaan Romawi pecah menjadi dua pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin. Nah, pecahnya menjadi dua itu dibagi dua, satu Romawi Timur dan satu Romawi Barat. Untuk Romawi Barat yang beribu kotakan di Roma atau sekarang ini adalah Italia, ibu kotanya. Kemudian Romawi Timur beribu kotakan di Konstantinopel. Nah, untuk Romawi Timur yang ibu kotanya Konstantinopel itu jatuh ke tangan umat Islam pada masa dinasti Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II yang bergelar Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Dan dijadikannya lah ibu kota kerajaan Turki Utsmani si Konstantinopel tadi, atau sekarang ini bernama kota Istanbul, yang menjadi ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Nah, untuk kisah Muhammad Al-Fatih sendiri dalam menaklukkan Konstantinopel itu saya kira mungkin sebagai sudah banyak yang tahu bahwa dia ini merupakan seorang panglima perang yang hebat dan tidak takut pada pemimpin-pemimpin Kristen, yang mana pada waktu itu menguasai wilayah Turki. Makanya dia menamakan Istanbul itu dahulunya adalah Konstantinopel, diambil oleh Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Konstantin. Kemudian ditaklukkan oleh panglima Islam dari dinasti Turki Utsmani yang bernama Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya jauh sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih itu dapat menguasai Konstantinopel, para penguasa Islam sudah sejak zaman dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Khalifah Bani Umayyah, kemudian Khalifah Bani Abbasiyah sudah berusaha untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini. Yang sama-sama kita ketahui bahwa Turki ini merupakan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan bangsa barat yang bagus. Namun, semuanya itu tidak membuahkan hasil. Baru pada masa kerajaan Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih, usaha menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel itu dapat berhasil. Nah, oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kota Konstantinopel yang artinya kota Konstantin tadi diubah namanya menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Adapun wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Eropa Timur, Asia Kecil, Afrika Utara, bahkan kekuasaan Istanbul juga diakui oleh daerah-daerah Islam lainnya. Dan ada lagi juga yang menarik, peninggalan peradaban Islam di masa lampau di Istanbul ini adalah gereja Hagia Sophia yang dulunya itu merupakan dikuasai oleh umat Nasrani, orang-orang Romawi, kemudian ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Gereja Hagia Sophia tersebut diubah menjadi sebuah masjid agung yang terpenting di Istanbul. Jadi kalau masih ingin melihat gereja Hagia Sophia yang telah menjadi masjid itu, bisa kita saksikan bersama-sama, itu masih ada di Turki. Jadi ya nabunglah banyak-banyak kalau pengen ke Turki, ingin membuktikan melihat bahwa ada gereja Hagia Sophia yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih menjadi sebuah masjid. Next, kemudian adalah Delhi yang berada di India. Delhi sendiri merupakan ibu kota kerajaan Islam di India ya, sejak dari tahun 608 Hijriah. Sampai kemudian kerajaan Mughal yang merupakan kerajaan besar Islam ada di India itu runtuh oleh Inggris pada tahun 1858. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa India ini merupakan negara jajahan Inggris. Jadi runtuhnya kerajaan-kerajaan besar Islam seperti kerajaan Mughal, kemudian runtuhnya negara tersebut juga sempat mengalami kehancuran itu karena India itu dimasuki oleh penjajah Inggris. Delhi sendiri baru menjadi ibu kota kerajaan Mughal pada masa Humayun. Nah, Raja Humayun. Kemudian Raja Humayun ini wafat karena terjatuh dari tangga perpustakaannya.
Raja Mughal yang lainnya bernama Shah Jahan mendirikan kota Shahjanabad yang merupakan penerus kerajaan Mughal. Nah, jadi setelah begitu banyak dilewati banyak raja-raja, penerus-penerus kerajaan Mughal, akhirnya kemudian Delhi pun mengalami kehancuran. Selain runtuh oleh Inggris, Timur Leng yang juga merupakan pemimpin dari pasukan Mongol juga menghancurkan Delhi sehingga Delhi mengalami kemunduran. Kalau saja Timur Leng itu tidak menghancurkan Delhi, tentu akan banyak sekali bangunan mewah dan indah yang bisa kita saksikan saat ini. Nah, Delhi Islam yang dapat disaksikan sekarang ini adalah Delhi yang hanya dibangun oleh kerajaan Mughal terdahulu. Kemudian ada kerajaan atau negara Spanyol. Bukan kerajaan ya, tapi negara Spanyol. Kalau kerajaan tadi yang terdapat di India, tapi kalau untuk Spanyol tidak kerajaan. Jadi negara Spanyol ini dulunya bernama Andalusia. Nah, Andalusia atau Spanyol ini banyak kota-kota Islam yang masyhur dan menjadi pusat peradaban Islam di sana. Masih ingat kan waktu saya pernah menjelaskan materi tentang Islam masuk di Spanyol dan Renaissance di Eropa. Bagaimana Islam itu bisa sampai di Spanyol? Tak lain tak bukan adalah karena ekspansi umat Islam ke Spanyol. Jadi dari masa zamannya khalifah-khalifah itu sampailah mereka ke benua Eropa yang ada di negara Spanyol ini. Ekspansi umat Islam ke Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dengan panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini berhasil menaklukkan kota-kota besar di Spanyol seperti Seville, Malaga, Cordova, dan Toledo. Dalam rentang waktu 7,5 abad sejak masuknya Islam, umat Islam di Spanyol telah mencapai kemajuan yang pesat, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat pada masa itu, dengan banyaknya bermunculan figur-figur ilmuwan yang cemerlang. Dan di sana ditandai juga bahwa kemunculan banyak ilmuwan itu berasal dari berdirinya sebuah universitas, yaitu Universitas Cordova. Jadi Cordova ini menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, jadi kemajuan peradaban Islam yang ada di Spanyol berimbas pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan, sehingga dapat dikatakan bahwa Arab Spanyol adalah guru bagi Eropa. Nah, artinya apa? Bahwa kehancuran yang terjadi di Spanyol itu, Islam itu mengalami kemunduran, itu menjadi guru bagi bangsa barat untuk mengambil dan mengadopsi segala macam kecerdasan dan kepintaran dari orang-orang muslim yang dibawa dari zamannya Bani Umayyah. Di Cordova sendiri dipelajari ilmu astronomi, kemudian geografi, ilmu kimia, dan sejarah alam. Bahkan masjid-masjid Cordova menjadi pusat aktif filsafat dan ilmu. Sehingga ya pada akhirnya meski Islam telah terusir dari Spanyol, namun ia telah membidangi gerakan-gerakan penting di Eropa. Next adalah Samarkand dan Bukhara. Kalau dari namanya mungkin terdengar asing. Samarkand dan Bukhara ini terletak di Transosania, yang mana Transosania ini merupakan wilayah yang dulunya itu masuk ke dalam negara Uni Soviet. Jadi Samarkand dan Bukhara ini pecahan-pecahan dari Uni Soviet. Adapun Bukhara adalah kota yang terletak di sebelah tengah Uzbekistan. Nah, jadi Samarkand ini merupakan kota yang terletak di sebelah kiri dari Kazakhstan. Di Transosania ini terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam berkembang, yaitu Samarkand dan Bukhara ini. Nah, jadi
kota Bukhara ini mengalami masa kejayaannya pada abad ke-9 sampai abad 13 Masehi sebagai pusat peradaban Islam dan perdagangan di Asia Tengah. Di samping Samarkand juga tentunya kota ini merupakan tempat kelahiran dari Imam Bukhari. Siapa itu Imam Bukhari? Saya yakin kalian semua sudah mengenal beliau, bahkan kita sering mengutip hadis-hadis beliau, yang mana Imam Bukhari itu adalah ulama terkenal dari Bukhara, yaitu bernama Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam. Nah, jadi kita sering kan mengutip hadis-hadis beliau ini. Nah, Imam Bukhari ini berasal dari kota Bukhara yang berada wilayahnya itu di sebelah tengah Uzbekistan. Nah, apa kisah menarik dari seorang Imam Al-Bukhari? Bahwa Imam Al-Bukhari ini pada usia 2 tahun itu ayahnya wafat, meninggal. Tak lama setelah ayahnya wafat, ia pun mendapat cobaan, yaitu matanya buta. Jadi Imam Bukhari ini mengalami cacat permanen pada matanya. Sang ibunda sudah banyak sekali membawa dia itu untuk berobat kemana-mana, namun tidak juga mendapatkan hasil. Jadi yang bisa dilakukan oleh sang ibunda adalah berdoa terus-menerus tiada henti, sambil juga berusaha mencari pengobatan agar anaknya Imam Bukhari kecil ini bisa mengalami penglihatan kembali seperti sedia kala. Nah, ini adalah salah satu kisah dari Imam Bukhari ini yang menunjukkan kekuatan doa seorang ibu itu begitu kuat gitu. Karena apa? Setelah sekian lamanya bertahun-tahun, Allah itu mulai akhirnya mengabulkan doa ibu dari Imam Bukhari ini. Sehingga suatu hari dikabulkanlah doa dari ibunya, sehingga Imam Al-Bukhari ini kemudian dapat melihat kembali. Setelah sekian lama dengan doa yang begitu panjang, tiada hentinya, tiada putusnya, ibunya ini berdoa, akhirnya Imam Bukhari pun dapat melihat kembali. Dan semakin dia ini rajin mempelajari hadis-hadis, ayat-ayat untuk dipelajari dan dihafalnya dari para ulama-ulama terdahulu. Terutama dia mengkaji atau mempelajari ayat-ayat dan hadis dari sang ayah, yaitu Imam Tirmizi. Jadi kalau kita mendengar hadis Imam Tirmizi, nah itu adalah ayah dari Imam Al-Bukhari. Jadi itulah kisah dari Imam Al-Bukhari ini yang merupakan sembuh matanya yang buta itu berkat kekuatan doa seorang ibu. Jadi tidak ada salahnya kita selalu meminta kepada kedua orang tua kita, terutama ibunda kita, untuk selalu mendoakan kita agar kita kelak dapat meraih kesuksesan dan kebaikan dalam hidup. Karena kita tidak pernah tahu doa itu yang mana akan dikabulkan Tuhan. Yang penting kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah orang tua kita akan selalu mendoakan kita yang terbaik untuk kita. Mungkin doa itu tidak akan langsung dikabulkan saat itu juga. Mungkin 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau mungkin 15 tahun lagi doa itu baru terkabul. Itulah kisah dari Imam Al-Bukhari yang mengajarkan kita betapa dahsyatnya doa seorang ibu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai penutup dari kota-kota pusat peradaban Islam tadi, kita dengan mempelajari sejarah ini bisa mendapatkan informasi mengenai asal-usul khazanah serta kebudayaan dan kekayaan, kemudian keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu. Dan dengan mempelajari sejarah juga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangan para umat terdahulu. Dari zamannya Nabi Muhammad, para sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang selalu berada di jalan beliau yang terdahulu, yang itulah semua kita bisa mengambil manfaat, ibrah dan hikmah dari apa-apa yang mereka lalui sebelumnya.
Di permukaan alam dunia ini pernah timbul beberapa peradaban, tapi kemudian menghilang dan sirna. Begitu pula dengan bangsa-bangsa yang dulunya begitu besar dan jaya, lama-kelamaan menjadi kecil dan akhirnya lenyap, dan digantikan dengan bangsa baru yang timbul makin lama makin maju dan menjadi bangsa yang besar pula. Nah, itu semua menunjukkan seperti yang pernah saya katakan bahwa hidup ini seperti roda berputar. Ada masa di bawah, ada masa di atas. Tidak selamanya kita akan berada di bawah, dan tidak selamanya pula terus-menerus kita berada di atas. Ibarat tadi sebuah peradaban, ada banyak kerajaan-kerajaan besar, bangsa-bangsa yang besar, khilafah yang besar, yang dulunya pernah maju dan unggul, namun pada akhirnya lambat laun lenyap, hilang, runtuh, dan tenggelam. Berganti dengan kisah-kisah yang lainnya. Jadi sejarah dan peradaban Islam itu merupakan bagian penting yang tak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Bayangkan saja, dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kita kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan mereka yang pernah ada di masa lampau, guna meraih kejayaan dan kemuliaan bagi kita untuk pelajaran dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Demikianlah penjelasan saya pada judul makalah terakhir ini, yaitu pusat-pusat peradaban Islam. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.